Babak 61, Kedekatan. Pengintai itu menunjuk ke arah depan, dan mata Sang mengikuti arah itu. Di luar sudah cukup gelap, sehingga sulit untuk melihat jauh, tapi dengan penglihatan Sang yang lebih baik dan lampu di dalam kota, tidak terlalu sulit untuk melihatnya. Di kejauhan, Sang bisa melihat sebuah benteng raksasa. Tinggi dindingnya mungkin lebih dari 50 meter, dan Sang dapat melihat beberapa menara dengan ketinggian yang lebih tinggi. Dinding dan menaranya hampir tidak terlihat di tengah malam, dan Sang menduga mungkin warnanya abu-abu tua atau hitam. Api unggun raksasa berkobar di atas setiap menara, menerangi seluruh kota. Itu sangat besar. Sang menduga lebar kota itu beberapa kilometer. Namun, semua itu bukanlah bagian yang paling mengejutkan dan mengagetkan. Bagian yang paling mengejutkan adalah lokasi Warriors Paradise. Sebelumnya, Sang dan pengintai telah berjalan di jalan yang seolah-olah menjulang ke udara. Jalan itu seperti jalur roller coaster, perlahan-lahan memanjang semakin jauh ke atas tanpa ada ketinggian serupa di sampingnya. Jika Sang berjalan ke samping, dia akan dapat melihat perbatasan antara hutan liar dan gurun. Meskipun jalan terus memanjang ke atas, Wastelen terus menurun, memperluas perbedaan ketinggian antara jalan dan jalan tersebut. Jadi, dengan jalan sepi yang perlahan membentang menuju langit, di manakah Warriors Paradise? Warriors Paradise berdiri di atas batu raksasa yang sepi. Dindingnya sejajar sempurna dengan tepian batu, membuatnya tampak seperti dinding tersebut adalah bagian dari batu raksasa. Sang melihat sekeliling, tapi dia tidak bisa melihat batu serupa lainnya di sekitarnya. Batuan tunggal ini memanjang ke atas dari Wastelen mungkin sejauh lebih dari 2 kilometer. Warriors Paradise seperti kastil-kastil Eropa kuno yang dibangun di atas jurang tebing. Namun, dibandingkan dengan kastil-kastil ini, Warriors Paradise adalah kota yang sebenarnya. Ukuran mereka tidak bisa dibandingkan. Sebuah benteng hitam, terbakar, dan sunyi yang seolah-olah menghadap ke seluruh dunia. Itu adalah monumen kekuasaan manusia atas alam. Dan monumen ini telah menjadi tujuan Sang sejak lama. Surga prajurit. Sekarang, Sang benar-benar mengerti mengapa tempat itu disebut surga prajurit. Surga prajurit hanya dikelilingi oleh alam liar dengan banyak kekuatan alam dan binatang buas yang kuat. Jika seseorang mampu selamat dari kejatuhan, dia cukup melompati tembok, dan mereka akan tiba di tanah pembantaian dalam 1 menit. Itu benar-benar surga bagi para pejuang. Mengesankan, bukan? Kata Pramuka sambil tersenyum ketika dia melihat ekspresi Sang. Ya, jawab Sang perlahan. Pramuka hanya tertawa kecil. Apakah kamu tahu berapa banyak warga di Warriors Paradise? Dia bertanya. Sang melihat ukuran kota itu. Mungkin sekitar 10.000 sampai 20.000, ujarnya. Pramuka hanya tersenyum. Sekitar 500. Sang memandang pengintai itu dengan heran. Apa? Dia bertanya. Ruang di Warriors Paradise terbatas, jelas Pramuka itu. Akademi prajurit menempati sekitar 30% dari kota. Warga mengambil 10% lagi. Sekitar 40% dari kota ditempati oleh pedagang dan bisnis berbeda yang menangani kerajinan berbeda, 20% sisanya adalah untuk tentara. Kami memiliki sekitar 500 warga normal yang tinggal di sini, tapi pada siang hari, sekitar 20.000 orang berada di dalam Warriors Paradise. Di pagi hari, para petani datang untuk mengantarkan makanan mereka. Pada saat yang sama, lebih dari 2.000 pemburu tiba di kota untuk mendaftar aktivitas berburu sehari-hari mereka. Banyak tentara tinggal bersama keluarga mereka di farmland, dan mereka juga tiba di sini pagi-pagi sekali. Hanya sedikit warga kaya yang mampu tinggal di Warriors Paradise. Semua orang datang ke sini hanya untuk bekerja dan kemudian pergi lagi. Saat Sang mendengarkan kata-kata ini, dia menyadari bahwa surga prajurit sangat mirip dengan konsep dari bumi. Zona industri, pikir Sang. Hampir tidak ada orang yang tinggal di kawasan industri, tapi semua orang pergi ke sana untuk bekerja pada siang hari. Bagaimana dengan para siswa di Akademi Prajurit? Sang bertanya. Di mana mereka tinggal? Ada yang tinggal di asrama, ada pula yang tinggal di penginapan di jalur pertanian, jawab Pramuka. Hanya sedikit dari mereka yang tinggal di asrama karena ruangannya sempit dan udaranya pengap. Dindingnya menghalangi angin kencang dari sekitar, membuat udara di dalam Warriors Paradise sangat pengap. Itu sebabnya kebanyakan dari mereka tidur di penginapan di peternakan. Garis. Sang mengangguk. Kedengarannya jalanan sangat sibuk di siang hari, katanya sambil memandang ke jalan yang kosong. Iya, makanya jalannya lebar sekali. Butuh banyak uang untuk melebarkan jalan sedemikian rupa, tapi kemacetan sudah tidak ada lagi. Kemacetan lalu lintas di dunia yang dipenuhi penyihir dan pejuang, pikir Sang. Saya rasa ada beberapa hal yang tidak pernah berubah. Ayo kita lanjutkan. Aku ingin pulang sebelum besok, kata Pramuka itu sambil menyeringai. Maaf, kata Sang sebelum melanjutkan berlari ke depan bersama pengintai. Apakah ada penyihir di surga prajurit? Sang bertanya sambil berlari di samping pengintai. Tentu saja, kata Pramuka itu sambil mendengus. Menurutmu siapa yang menjaga kota ini agar tidak runtuh? Kami memiliki sekitar 50 penyihir bumi di kota ini, yang terus-menerus mengawasi stabilitas. Mereka juga bertanggung jawab untuk memperluas kota dan mengembangkannya. Jadi, mereka seperti perencana kota atau insinyur sipil, tambah Sang dalam benaknya. Kami juga memiliki mana austerum terbesar di zona sekitarnya. Anda tidak dapat melihatnya saat ini karena tidak ada penerangan, tetapi pada siang hari, Anda dapat melihatnya.
Letaknya di tengah kota, dan merupakan bangunan tertinggi di dunia, semua itu. Mana Ostrum menangkap semua mana angin dan menyimpannya ke dalam kristal ajaib mana angin. Mana Ostrum juga merupakan alasan terbesar mengapa udara di dalam surga prajurit begitu pengap. Sekitar 30 penyihir angin berada di dalam Mana Ostrum. Mereka tetap menjalankannya, dan mereka meneliti aplikasi baru untuk Queen Mana. Farmline memiliki sekitar 10 penyihir air. Karena angin dan kekeringan, Farmline tidak mendapat banyak hujan alami. Penyihir air ada di sana untuk menjaga semuanya tetap bagus dan lembab. Kami hanya sesekali menemui penyihir api di kota ini. Menurutku tidak satu pun dari mereka yang benar-benar tinggal di sini, tapi Anda bisa melihatnya dari waktu ke waktu. Penyihir es sangat jarang pada awalnya, dan semua penyihir es lebih tertarik pada Blizzard's Edge daripada Warriors Paradise. Aku sudah lama tidak melihatnya. Penyihir petir juga jarang, tapi menurutku kita punya 2 atau 3 dari mereka di kota. Mereka kebanyakan menangani beberapa masalah khusus elemen di kota yang berhubungan dengan petir. Kami memiliki sekitar 5 penyihir logam. Mereka bertanggung jawab menempa semua peralatan yang sangat mahal untuk kami para prajurit. Saya tidak dapat berinteraksi dengan mereka karena saya masih terlalu lemah, tetapi semua prajurit di panggung komandan telah bertemu dengan mereka. Petik 2. Dan itu saja untuk para penyihir. Seperti yang telah kamu dengar, dari 7 jenis penyihir, kami memiliki banyak penyihir tanah, angin, dan logam. Saya pikir kami memiliki sekitar 100 penyihir di kota dan sekitarnya. Itu cukup banyak penyihir kuat hanya untuk satu kota. Lagi pula, semua penyihir yang kuceritakan padamu adalah penyihir sungguhan, artinya penyihir yang setara dengan prajurit panggung komandan. Ada lebih banyak magang dan pakar yang berjalan-jalan, tapi aku tidak menghitungnya sekarang. Sang mengangguk. Ini adalah pertama kalinya Sang benar-benar mendengar tentang semua atribut berbeda yang dimiliki para penyihir. Api, tanah, angin, air, es, petir, logam. Inilah ketujuh atribut tersebut. Saat ini, Sang melihat lengan kirinya. Apakah dia memiliki Ice Affinity? Mungkin tidak. Lagi pula, lengan kirinya bertingkah sangat aneh saat melepaskan Ice Mana. Air, tidak. Api, tidak. Bumi, tidak. Angin, tidak. Petir, tidak. Logam, tidak. Tampaknya tidak ada satupun kesamaan yang cocok dengan Sang. Jadi, ketertarikan seperti apa yang dia miliki? Pengintai itu memperhatikan bahwa Sang terdiam, tetapi dia tidak keberatan. Dia hanya ingin pulang dan tidur. Dibandingkan dengan banyak prajurit lainnya, pramuka tinggal di dalam barak di surga prajurit. Mereka berdua terus mendaki jalan yang sepi hingga mereka mencapai pintu masuk surga prajurit. Babak 62, akhirnya di sini. Mereka berdua berhenti di depan gerbang raksasa yang tertutup itu. Hei, John, buka, teriak pramuka itu. Sang mendengar suara langkah kaki datang dari sisi lain gerbang, dan sebuah celah kecil terbuka. Oh, kukira kamu tidak akan datang hari ini, kata penjaga di balik pintu, John. Saya telah bertemu dengan seorang musafir, dan saya mengajaknya berkeliling. Butuh waktu lebih lama dari yang diperkirakan, kata pengintai itu, menunjuk ke arah Sang. Mata di balik celah itu berpindah ke Sang. Selarut itu, dia bertanya. Maaf, kata Sang. Sang mendengar erangan datang dari balik gerbang. Berderak, sebuah pintu kecil yang dibangun di dalam gerbang raksasa terbuka, dan seorang penjaga berbaju perunggu melangkah keluar. Sang telah melihat beberapa penjaga dan tentara dari berbagai kota, dan dia memperhatikan bahwa penjaga dengan peringkat terendah selalu memiliki baju besi berwarna perunggu. Namun, hanya karena warnanya sama bukan berarti semua set armornya sama. Penjaga normal di alam liar tengah mengenakan perunggu biasa. Itu berguna untuk pertempuran, tapi itu bukan yang terhebat. Namun, para penjaga ini juga tidak terlalu kuat. Mereka bahkan lebih lemah dari Sang. Sementara itu, para penjaga di Blizzard's Edge, yang juga mengenakan baju besi perunggu, jauh lebih kuat. Meskipun baju besi mereka berwarna perunggu, Sang menyadari bahwa baju besi mereka terasa jauh lebih keras dan lebih kuat. Dan sekarang, Sang dihadapkan dengan baju besi perunggu jenis ketiga. Armor John terasa sama kuatnya dengan armor perak yang dikenakan komandan di Blizzard's Edge. Selain itu, penjaga ini memberi Sang perasaan bahaya yang mematikan. Penjaga normal ini jauh lebih kuat dari Sang. Sang menduga penjaga itu berada di tengah-tengah alam kedua, panggung umum. Dia sekuat anjing-anjing di farmline. Bagus. John menggerutu sambil melangkah keluar. Singkirkan mantelmu, tunjukkan senjata, perlengkapan, dan barang berhargamu. Kemudian, John melihat ke arah pramuka saat dia mengingat sesuatu. Ngomong-ngomong, William, apakah kamu sudah mencarinya? Tidak, jawab William langsung. Yohanes mengerutkan kening. Mengapa tidak? Karena itu tidak akan membuat perbedaan, kata William. Kalau aku menggeledahnya dan kubilang semuanya baik-baik saja, kamu pasti tetap menggeledahnya. Jadi, kenapa aku harus menggeledahnya? Itu ceroboh, kata John dengan kesal. Kita perlu memeriksa setiap orang tak dikenal. Kalau tidak, kita akan membahayakan kota. William perlahan menatap Sang. Lalu, dia menatap John dengan alis terangkat. Mereka saling memandang untuk beberapa saat. Gerutu John sambil mengalihkan pandangannya. Baiklah. Kamu, letakkan barang-barangmu di samping. Sang perlahan-lahan menyingkirkan jubahnya dan menaruhnya di meja yang sudah disiapkan di samping gerbang.
Kemudian, dia mengeluarkan pedangnya dan meletakkannya di atas jubahnya. Namun, sebelum Sang menarik tangannya, dia berhenti. Sang memandang pedangnya dengan mata terbuka. Dia melihat pedang hitamnya yang rapi. Bukankah seharusnya ada retakan pada pedangnya? Sang bertanya pada dirinya sendiri. Aku yakin itu rusak dalam pertempuran melawan rusa danau beku. Sang yakin pedangnya telah rusak. Namun, dia tidak melihat kerusakan apapun pada pedangnya saat ini. Rasanya seperti baru. Hei, cepatlah. John berteriak dengan tidak sabar. Sang tersadar dari pikirannya, dan dia juga meletakkan ranselnya di atas meja. Terakhir, dia meletakkan kantong emas di atasnya. William dan John sama-sama menoleh dengan terkejut ketika mereka mendengar suara emas. Alis William terangkat karena terkejut. Apakah semua itu emas? John mengangkat alisnya saat melihat karung emas. Kemudian, dia melihat ke arah Sang. Kamu punya bukti kepemilikan. Sang mengeluarkan selembar kertas yang ada di dalam karung emas dan menyerahkannya. John memandangi selembar kertas itu. Tunggu sebentar. Kemudian, dia memasuki kota lagi dan menutup pintu. Jangan khawatir, kata William dari samping. Untuk jumlah sebesar itu, kita harus mendapatkan seorang adep untuk memverifikasi integritas bukti kepemilikan. Ketika menyangkut jumlah uang sebanyak itu, bukti kepemilikan harus memiliki susunan ajaib yang rumit di dalamnya. Itu membuatnya jauh lebih sulit untuk memalsukannya. Sang mengangguk. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu bisa menghasilkan begitu banyak uang? William bertanya. Aku membunuh rusa danau beku panggung prajurit puncak di desa Koldew, jelas Sang. Penduduk desa memberiku kereta luncur yang penuh dengan kayu es sebagai imbalannya, dan aku menjualnya kepada para penyihir di Blizzard's Edge. William bersiul terkesan. Sepertinya kamu muncul pada saat yang tepat. Sang mengangguk. Yah, itu tidak akan membuat banyak perbedaan. Desa ini akan mengalami panen yang lebih buruk pada musim depan. Menarik kereta luncur yang begitu berat dalam jarak yang jauh mungkin cukup menjengkelkan, kata William. Sang mengangguk saat perjalanannya menembus ingatannya. Tabrak larinya terhadap para bandit. Pertemuannya dengan laba-laba yang kuat itu. Para bandit pengemis. Tentu saja itu tidak mudah. Sekitar 1 menit kemudian, pintu terbuka lagi, dan John keluar. John menyerahkan selembar kertas itu. Periksa, komentarnya. John mengembalikan karung emas itu kepada Sang dan memandangi mantel itu sambil meringis. Sang tahu kenapa John meringis. Pertama-tama, tidak ada yang menyukai hama kucing, dan kedua, mantel itu sudah lama tidak dicuci. Kemudian, John membuka tasnya, dan seringainya semakin kuat. Sang merasa agak tidak enak karena dia tidak sempat mencuci pakaian cadangannya. Selain itu, dia kebanyakan menggunakannya sebagai alas tidur. John mengobrak-abrik tas itu dengan wajah jijik dan meletakkannya di samping setelah dia selesai. Terakhir, John melihat pedangnya. Dia mengangkatnya dan dengan ringan mengetuknya dengan salah satu buku jarinya. CLINGGGGG. Pedangnya bergetar beberapa saat, dan ekspresi bingung muncul di wajah John. Kemudian, dia mengetuk pedangnya lagi. Lalu, lain kali. Pada akhirnya, dia menggaruk bagian belakang kepalanya dengan bingung dan meletakkan pedangnya ke samping. Terbuat dari apa pedang itu? Dia bertanya. Saya tidak tahu, kata Sang. Kamu tidak tahu? John bertanya dengan alis terangkat. Aku tidak tahu, ulang Sang. John sedikit mengernyit, tetapi setelah menghela nafas, dia mengembalikan semuanya ke Sang. Kamu boleh masuk, katanya. John membuka pintu dan berjalan melewatinya. William mengikutinya, dan Sang adalah orang terakhir yang melewatinya. Bang, pintu ditutup di belakang Sang, dan John memasuki pintu lain tanpa pamit. Kami mungkin membangunkannya, kata William sambil tersenyum dari samping. Membangunkan dia? Bukankah dia seharusnya bekerja? Sang bertanya. Apa yang harus dia lakukan? William bertanya sambil mengangkat bahu. Dia bertanggung jawab untuk memeriksa para pengunjung, dan tidak banyak pengunjung yang datang larut malam. Kami memiliki lebih banyak penjaga daripada pekerjaan di Warriors Paradise. Itu sebabnya setiap orang hanya perlu melakukan sedikit pekerjaan. Pokoknya, kata William sambil menggeliat sedikit sambil menguap. Aku harus pergi ke barak dan tidur. Kamu bisa menemukan akademi prajurit di sebelah barat surga prajurit. Dikelilingi oleh pagar yang besar dan mewah. Kamu tidak boleh melewatkannya. Mereka juga mempunyai shift malam, jadi kamu tidak boleh melewatkannya, harus menunggu sampai besok. Sang mengangguk. Terima kasih banyak. Kamu sudah menjelaskan banyak hal kepadaku, dan kamu membuat segalanya lebih mudah. William hanya melambaikan tangannya dengan acuh. Saya orang yang suka bersosialisasi, dan saya senang mengajak orang-orang berkeliling. Selain itu, tugas saya adalah membantu orang-orang sebagai anggota penjaga kota. Selamat malam. Selamat malam, kata Sang sambil membungkuk sedikit dan sopan. Sekarang, Sang sendirian lagi. Sang menarik napas dalam-dalam sambil melihat kota di sekitarnya. Gedung-gedungnya tinggi, dan hanya ada sedikit ruang di antara mereka. Jalannya sempit, dan banyak gang kecil menuju ke berbagai bagian kota. Ketika Sang melihat gang-gang ini, dia teringat akan rumahnya di bumi. Gang-gang tersebut secara khusus mengingatkannya pada saat-saat terakhirnya di bumi. Yang mengejutkan Sang adalah suara-suara di kota. Tidak ada satupun. Sang tidak bisa mendengar serangga, binatang, atau makhluk hidup apapun.
Dia hanya sesekali mendengar beberapa penjaga berjalan-jalan. Jalanan sepi. Untungnya, tungku Anglo di atas menara cukup menerangi kota sehingga Sang bisa melihat kemana dia pergi. Sang melihat ke salah satu gang di sebelah kanannya. Saat ini, Sang menghadap ke selatan, dan William memberitahunya bahwa akademi berada di barat. Haruskah aku melewati gang? Sang berpikir sambil menggaruk dagunya. Pada akhirnya, Sang memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke selatan. Dia telah tinggal di cukup banyak kota di kehidupan sebelumnya untuk mengetahui bagaimana kota dibangun. Jika kota ini mengikuti konsep kota di bumi, dia seharusnya tahu. Sang mencapai persimpangan besar di tengah kota. Ada jalan besar menuju ke segala arah mata angin. Sang melihat ke persimpangan, dan dia menyadari bahwa ini mungkin adalah pasar atau pasar besar di siang hari. Saat ini, tidak ada seorang pun yang terlihat di sini, tetapi Sang melihat banyak kios dan toko kecil dengan jendela besar. Sang mengikuti jalan besar ke barat. William berkata bahwa Akademi Prajurit menempati sebagian besar surga prajurit. Jadi, seharusnya tidak sulit untuk menemukannya. Setelah berjalan sebentar, Sang melihat pagar besar yang terbuat dari logam perak mengkilat. Di tengah jalan ada gerbang mewah dengan banyak dekorasi. Ketika Sang melihat gerbang itu, jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ini dia, disinilah dia akan menjadi lebih kuat. Dia telah hidup selama lebih dari setengah tahun di hutan belantara, dan Sang belum pernah belajar dari pejuang manusia manapun di dunia ini. Pasti ada banyak sekali teknik yang sangat kuat dan tak terbayangkan di dunia ini. Disinilah Sang akan bergabung dengan pangkat prajurit yang sebenarnya. Akademi Prajurit, babak 63, manusia tidur. Sang memandangi gerbang besar itu sebentar. Lalu, dia menarik napas dalam-dalam dan berjalan menuju mereka. Ketika Sang mendekat, dia melihat seseorang duduk tepat di samping gerbang. Itu adalah seorang pria parubaya, mungkin berusia 40-an. Apa yang dia lakukan? Sedang tidur. Dia sedang duduk di kursi, dan seluruh tubuhnya dengan malas dibaringkan di kursi. Apakah ini shift malam yang dibicarakan William? Sang memandang orang yang sedang tidur itu beberapa saat dengan ekspresi yang rumit. Entah kenapa, orang ini tidak merasa berbahaya baginya. Namun, Sang yakin dia tidak bisa mempercayai persepsinya dalam kasus ini. Lagi pula, orang ini menjaga gerbang sendirian. Sang berhenti beberapa meter dari orang yang sedang tidur itu dengan ekspresi canggung. Haruskah dia membangunkannya? Yah, dia seharusnya bekerja. Permisi, kata Sang pelan. Orang itu tidak bereaksi. Permisi, kata Sang lagi sambil melangkah mendekat. Orang itu masih tidak bereaksi. Sang melihat sekeliling ke kota yang gelap. Dia tidak ingin membangunkan warga yang tertidur, sehingga dia tidak bisa berteriak begitu saja. Sang menggaruk dagunya. Orang itu mungkin adalah seorang pejuang yang kuat, dan jika Sang melangkah maju, orang itu mungkin akan terkejut saat bangun. Siapa yang tahu apa yang akan dilakukan pria itu ketika terkejut? Refleks seorang pejuang berbahaya. Lalu, Sang mendapat ide. Dia berhenti beberapa meter jauhnya. Kemudian, dia sedikit menggerakkan pedangnya sebelum memindahkannya kembali ke tempat semula. Orang itu tidak bereaksi. Apakah kamu sudah bangun sekarang? Sang bertanya. Sang melihat dada orang itu membesar saat dia menarik napas dalam-dalam. Kemudian, dia perlahan duduk di kursinya sambil mengerang sambil mengacak-acak rambutnya. Itu cerdas, nak, kata pria itu dengan sedikit jengkel. Kamu terjaga sepanjang waktu, kan? Sang bertanya. Pria itu menghela nafas. Ya, mendengarmu sejak kamu berjalan mendekat. Hanya tidak ingin berurusan denganmu. Maaf, tapi ini tidak bisa menunggu sampai besok, kata Sang. Penjaga itu menghela nafas kesal lagi saat dia berdiri. Berkat kamu, aku sudah sadar sepenuhnya sekarang. Terima kasih banyak, ucapnya sinis. Aku harus menarik perhatianmu, jawab Sang. Apa yang dibicarakan pria itu? Ya, seorang pejuang kawakan memiliki persepsi yang menakutkan dan refleks yang menakutkan. Seseorang yang berbicara dengan mereka atau seseorang yang berjalan-jalan mungkin tidak akan membangunkan mereka, tapi suara diam dari senjata yang bergerak pasti akan menarik perhatian mereka. Pikiran mereka akan segera menjadi waspada penuh begitu mereka mendengar suara sunyi dan mematikan itu. Apa yang kamu inginkan? Pria itu bertanya dengan kesal. Saya ingin bergabung dengan akademi, kata Sang. Pria itu menatap Sang dengan kesal. Masih ada beberapa bulan hingga uji coba berikutnya dimulai. Saya ingin ujian khusus, kata Sang. Dapatkan emasnya. Sang mengeluarkan karung emasnya dan mengocoknya sedikit. Pria itu mengangkat alisnya. Oke, katanya dengan sedikit lebih tertarik. Bersinar. Tiba-tiba, pria itu muncul tepat di hadapan Sang. Rambut Sang terangkat dalam sekejap, dan dia mengeluarkan pedangnya untuk memblokir pedang yang datang ke kepalanya. Desir, blok Sang meleset saat pedangnya ditarik ke belakang sebelum mereka bisa saling memukul. Pada saat yang sama, Sang melompat mundur, waspada penuh. Kamu gila. Keduanya diam-diam berteriak dengan suara berbisik secara bersamaan. Kesunyian. Apakah kamu tahu betapa kerasnya dua pedang yang saling beradu? Pria itu berteriak dengan suara berbisik. Kamu akan membangunkan seluruh kota. Kaulah yang menyerangku. Sang balas berteriak dengan suara berbisik. Apa yang harus aku lakukan? Mati saja. Aku jelas-jelas hanya mengujimu. Pria itu balas berteriak dengan suara berbisik. Jika aku benar-benar ingin membunuhmu, kamu bahkan tidak akan memperhatikanku.
Apakah kamu tidak punya cara yang lebih baik untuk mengujiku? Sang bertanya dengan suara yang sangat kesal. Itu balasan karena telah melakukan hal yang sama padaku. Aku tidak menyerangmu. Jadi, kamu masih memicu naluri bertarungku. Sang menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Baiklah, tidak apa-apa, kata Sang. Jadi, apakah kamu senang dengan reaksiku? Pria itu memasang ekspresi sedikit kecewa namun juga sedikit tertarik di wajahnya. Reaksimu sangat cepat, dan kamu segera mengambil senjatamu sambil menghindar. Namun, caramu menggerakkan pedangmu aneh, dan itu pasti membutuhkan usaha. Sepertinya kamu belum pernah melihat manusia mengayunkan pedang, pria itu dikatakan. Saya tidak pernah mengikuti pelatihan apapun, jawab Sang. Hal itu mengejutkan pria itu, dan dia memandang Sang dengan ekspresi sangat skeptis. Itu tidak masuk akal, katanya. Tetapi itulah kenyataannya, jawab Sang. Bagaimana apa? Sang bertanya dengan kesal. Kamu bertanya saja, aku jawab. Alis pria itu berkerut. Baiklah, jika kamu belum pernah menjalani pelatihan, bagaimana tubuhmu sudah berada di tahap prajurit puncak di usiamu? Serap mana yang banyak, lompat dari pohon, jawab Sang. Kesunyian. Beberapa detik hening. Apa? Pria itu bertanya. Ya, aku pernah berada di hutan belantara. Ada landak buah tanah berlarian. Aku memberinya makanan. Ia memberiku buah tanahnya. Aku makan satu buah, melompat dari pohon, hampir mati, dan beregenerasi. Kesunyian. Apa? Pria itu mengulangi. Apa-apa? Itulah yang terjadi. Sang balas berteriak dengan suara berbisik. Berhentilah mengatakan omong kosong, kata pria itu sambil mengerutkan kening. Bung, aku tidak membohongimu. Pria itu tiba-tiba terkejut. Bung, dia bertanya. Apa itu? Apakah itu sebuah penghinaan? Itu hanya sebuah ungkapan. Itu seperti kawan, atau hal serupa, tapi itu tidak masalah sekarang. Aku tidak berbohong, Sang menjawab. Pria itu mengeluarkan haf dalam diam, memutuskan untuk menunda topik itu untuk saat ini. Baiklah, lalu bagaimana dengan pedangmu? Bagaimana kamu belajar mengayunkannya? Dia bertanya. Aku hanya memindahkannya sedemikian rupa untuk menimbulkan kerusakan sebanyak mungkin. Aku mendorong kekuatan, kecepatan, dan presisi sejauh mungkin. Selain itu, aku mencoba membuat mereka mengalir satu sama lain tanpa celah. Intinya, aku mencoba menghilangkan semua transisi canggung di antara serangan, jelas Sang. Pria itu mengangkat alisnya. Baiklah, itu akan menjelaskan gerakan anehmu. Tunjukkan padaku setmu. Apaku? Sang bertanya. Perangkat Anda tahu, pertunjukan seni bela diri Anda yang dikoreografikan, kata pria itu. Sang berkedip beberapa kali. Saya tidak memilikinya. Apa maksudmu kamu tidak memilikinya? Pria itu bertanya dengan frustrasi. Lalu, bagaimana kamu melatih ilmu pedangmu? Saya hanya melakukan beberapa ayunan yang sama. Lalu, saya melakukan beberapa ayunan lainnya. Lalu, saya menggabungkan ayunan dari waktu ke waktu. Saya melakukan semua itu sampai saya lelah. Ketika pria itu mendengarkan Sang, dia mulai menggosok sisi kepalanya dengan tidak percaya. Dia tampak persis seperti orang yang masuk ke dalam rumah dan melihat rumahnya berantakan sekali. Sang praktis bisa membaca pikiran pria itu. Di mana aku bisa mulai memperbaiki kekacauan seperti itu? Ini mungkin adalah pemikirannya. Baik, lupakan saja, kata pria itu setelah mengusap pangkal hidungnya. Kita akan urus ini besok. Aku tidak bisa mengizinkanmu masuk karena kamu belum menjadi pelajar, jadi kamu harus menunggu sampai besok. Baik, kata Sang sambil postur tubuhnya menjadi rileks. Berbicara dengan pria ini cukup membuatnya frustrasi. Pria itu duduk di kursinya lagi. Kemudian, dia melihat Sang bergerak ke sisi lain gerbang untuk duduk. Apa yang sedang kamu lakukan? Pria itu bertanya. Menunggu besok, kata Sang. Di sini, ya, kenapa tidak? Kamu tahu kalau di sekitar sini ada penginapan, kan? Ini sudah larut, dan aku tidak ingin membangunkan mereka. Lagi pula, aku sudah terbiasa tidur di luar. Sang duduk di tanah dan menyandarkan punggungnya di tiang gerbang. Kemudian, dia mengeluarkan pedangnya dan meletakkannya di sampingnya, meletakkannya di lengannya. Pada saat yang sama, Sang menutupi bagian depan tubuhnya dengan mantelnya. Pria itu menggaruk sisi kepalanya dengan canggung. Lalu, dia menghela nafas. Celaka, Sang menoleh, dan dia melihat kursi kedua tiba-tiba muncul begitu saja. Sang menatap pria itu dengan kaget. Kamu punya sparen? Dia bertanya. Apa? Pria itu bertanya. Tidak, aku punya cincin luar angkasa. Itu sparen, jawab Sang. Pria itu memandang dengan ekspresi aneh ke arah Sang. Tidak, itu hanya cincin luar angkasa. Ya, tapi sparen adalah permata di Space Ring. Oke, tapi kenapa kamu tidak menyebutnya Space Ring saja? Apakah kamu ingin membuatku terkesan dengan kosakatamu? Pria itu bertanya sambil mendengus. Tidak, itu hanya kata pertama yang muncul di pikiranku, jawab Sang dengan kesal. Siapa yang memikirkan perdebatan saat melihat cincin luar angkasa? Sparen, terserah. Ambil kursinya. Aku tidak bisa melihatmu duduk di tanah. Sang memandang kursi itu dengan ekspresi canggung. Tidak, terima kasih, katanya. Apa? Pria itu bertanya. Aku bilang, tidak, terima kasih, ulang Sang. Kenapa tidak? Pria itu bertanya.
Karena lebih nyaman di lantai. Mana yang lebih nyaman? Kursi memang dirancang untuk diduduki manusia, jawab pria itu dengan kesal. Yah, aku tidak menginginkannya. Aku suka tanahnya, kata Sang kembali. Ambillah, kata pria itu sambil menendang kursi itu. Aku tidak menginginkannya, kata Sang sambil mendorong kursi itu kembali. Ambillah, aku tidak ingin melihatmu duduk di tanah, kata pria itu dengan frustrasi, sambil mendorong kursi itu kembali ke arah Sang. Saya tidak menginginkannya, Sang berkata sambil mendorongnya kembali. Aku tidak peduli jika kamu tidak menginginkannya. Aku tidak ingin melihat seseorang duduk di tanah di sampingku. Memalukan, kamu terlihat seperti pengemis. Jadi, aku tidak peduli, jawab Sang. Pria itu mengerang. Lakukan saja untukku, oke. Tidak, kenapa aku harus melakukannya? Kamu menyerangku tadi, kata Sang sambil mencibir. Itu lagi, pria itu berteriak dengan suara berbisik sambil berdiri. Ya, itu lagi, aku belum pernah mendengar kamu meminta maaf. Kenapa aku harus minta maaf? Kamu membangunkanku dengan mencabut pedangmu. Ya, karena kamu tertidur saat bekerja. Ini bukan malam yang tenang. Babak 64, dunia berbeda. Bangun, kata pria itu dengan suara kesal. Sudah waktunya untuk kesepakatan kita. Sang perlahan membuka matanya karena kesal. Keduanya sudah terlalu lama berdebat. Pada akhirnya, mereka mencapai kesepakatan. Sang bisa duduk di tanah pada malam hari, tetapi ketika orang-orang mulai berdatangan, dia akan duduk di kursi. Sang berdiri, menarik kursi, dan duduk. Apakah itu sangat sulit? Pria itu bertanya. Aku juga bisa duduk di tanah lagi, jawab Sang dengan suara datar. Pria itu hanya mendengus. Dalam beberapa menit berikutnya, Sang melihat langit perlahan bersinar. Tungku telah padam beberapa menit yang lalu, dan Sang mendengar suara samar gerakan pertama dari rumah-rumah di sekitarnya. Sepertinya sekitar 500 orang yang tinggal langsung di kota mempunyai rumah yang berdekatan dengan akademi. Beberapa menit kemudian, Sang melihat orang pertama keluar dari rumah mereka. Mereka berjalan dengan santai menuju tujuan mereka. Pembuat roti dan pandai besi, kata pria itu. Mereka harus bangun pagi-pagi sekali. Mehem, gumam Sang. Beberapa menit kemudian, langit menjadi cukup terang sehingga orang normal pun dapat melihatnya di jalanan. Karena ketinggian dan tembok, fajar tidak dapat dilihat dari dalam kota. Beberapa menit kemudian, lebih banyak orang mulai keluar rumah sambil berjalan menuju pusat kota. Mereka mungkin semua adalah pedagang dan pengrajin lainnya. Siapa? Tiba-tiba, klakson keras bergema di seluruh kota, dan Sang mendongak. Itu tandanya gerbangnya sedang dibuka, jelas pria itu sambil berdiri. Kemudian, dia berjalan ke gerbang dan mendorongnya hingga terbuka. Tidak dikunci. Sang bertanya, untuk apa kita menguncinya? Lagi pula, aku di sini, katanya. Pria itu menggeliat sedikit sambil membetulkan pakaiannya. Dia harus tampil rapi di hadapan para siswa. Beberapa menit kemudian, Sang mendengar suara gerombolan orang bergerak, dan beberapa detik kemudian, Sang melihat beberapa anak muda berjalan menuju akademi. Beberapa dari mereka adalah anak-anak berusia 10 tahun. Beberapa sudah dewasa, beberapa mengenakan seragam perunggu. Beberapa mengenakan seragam kuning, beberapa berjalan berkelompok. Beberapa berjalan sendirian, namun, ada satu hal yang sama untuk setiap siswa. Mereka semua memakai setidaknya satu senjata. Sang menerima banyak tatapan berbeda dari para siswa yang lewat. Beberapa dari mereka memandangnya dengan bingung, beberapa dengan penuh minat, dan beberapa dengan rasa jijik. Halo guru, selamat pagi guru, akhirnya selesai juga pekerjaannya ya. Banyak siswa yang menyapa pria parubaya di samping gerbang. Anak-anak sangat sopan, sedangkan yang lebih tua lebih santai. Guru memberikan jawaban yang sopan dan singkat sementara siswa melewatinya. Cukup populer, ya, Sang berkomentar. Mereka hanya menghormati statusku, jawab pria itu pelan, tapi setidaknya mereka menghormati sesuatu. Apakah kamu ingin memulai dengan topik itu lagi? Sang bertanya. Pria itu mendengus tanpa berkata apa-apa lagi pada Sang. Sang terus memandangi siswa yang lewat. Itu belum berakhir. Faktanya, seluruh jalan dipenuhi orang. Itu hampir seperti sebuah festival sedang berlangsung di kota. Saat ini, kota juga menjadi sangat bising dan bising. Jumlah penjaga di dinding juga bertambah beberapa kali lipat. Tiba-tiba, Sang melihat bayangan. Bayangan seseorang baru saja melompat dari dinding, tepat ke dalam akademi. Itu dekan, kata guru itu ketika dia memperhatikan tatapan Sang. Dia mengawasi keamanan kota pada malam hari dan memimpin akademi pada siang hari. Mata Sang melebar karena terkejut. Apakah dia tidak perlu tidur? Guru itu hanya mendengus. Orang-orang setingkat dia tidak perlu tidur lagi. Jangan lupa, dekan adalah pejuang paling kuat di seluruh dunia. Saat itulah Sang teringat semua yang telah diberitahukan kepadanya tentang Akademi Prajurit. Benar, prajurit terkuat di dunia tinggal di sini. Satu-satunya pejuang yang pernah berhasil mencapai alam keempat, alam yang sama dengan Duke Warwine. Sang merasakan perasaan heran ketika dia menyadari bahwa dia baru saja melihat sekilas prajurit paling kuat di seluruh dunia. Itu hanya sekilas, tapi sekilas itu berarti melihat sekilas puncak pertarungan fisik saat ini. Selang beberapa menit, banjir siswa perlahan mereda. Namun yang menggantikan siswa adalah guru.
Sang melihat beberapa orang berseragam perak berjalan di jalan, berbicara satu sama lain. Mereka tidak memakai baju besi, tapi seragam mereka jelas dirancang untuk digunakan dalam pertempuran. Mereka tampak ringan namun kuat, keras namun fleksibel. Beberapa guru juga sedang berbicara dengan beberapa siswa yang lebih tua. Jelas sekali, batasan antara guru dan siswa tidak terlalu ketat ketika siswa mencapai usia tertentu. Bagaimanapun, mereka semua sudah dewasa pada saat itu. Boom! Tiba-tiba terdengar ledakan keras dari atas tembok kota. Sang menoleh dengan kaget, dan dia melihat balista raksasa di atas dinding. Dia melihat beberapa tentara berdiri di sekitarnya, semuanya melihat ke balik tembok, ke kejauhan. Dua di antaranya mengenakan baju besi perak, sedangkan yang lainnya mengenakan baju besi perunggu. Suara itu jelas berasal dari tembakan balista ini. Sedetik kemudian, para penjaga saling tos. Terkadang, bangau tombak terbang terlalu dekat dengan kota, jelas guru itu. Mereka adalah binatang buas di alam ketiga, panggung komandan. Kita tidak bisa selalu mengirim tentara untuk memburu mereka, jadi kita membunuh sebanyak yang kita bisa dari kota. Alam ketiga, Sang teringat pada landak buah tanah dan gurita es tua di Taman Dukewarwine. Binatang buas yang begitu agung telah mati, begitu saja. Pada saat ini, Sang akhirnya menyadari tempat seperti apa yang dia datangi. Pejuang paling kuat di dunia ada di sini. Lebih dari 100 penyihir asli ada di sini. Siapa yang tahu berapa banyak komandan panggung prajurit yang ada di sini? Binatang buas setingkat landak buah bumi sering dibunuh oleh beberapa penjaga acak. Perbedaannya terlalu besar. Di Taman Dukewarwine, landak buah tanah mungkin juga dianggap sebagai dewa. Di luar, Beast on General Stage telah berkuasa, dan Sang hampir membunuh salah satu dari mereka. Penjaga paling kuat pernah berada di panggung umum. Tapi di sini, komandan binatang panggung mati setiap hari. Binatang panggung komandan bukanlah sesuatu yang istimewa di tempat ini. Sang bahkan tidak bisa melawan binatang panggung umum, tapi dia telah memasuki tempat yang bahkan binatang panggung komandan pun tidak istimewa. Untuk pertama kalinya, Sang merasa dirinya berada jauh di luar batas kemampuannya. Di luar, dia adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Bahkan bandit sungguhan pun tidak berani menyerangnya setelah mereka mengetahui lokasinya. Setiap binatang kecuali yang paling kuat telah berada di bawah belas kasihan Sang. Tapi di sini, Sang hanyalah anak muda biasa. Setiap penjaga di kota bisa dengan mudah membunuhnya. Bahkan ada beberapa siswa di panggung umum. Sang berada di dunia yang berbeda. Oh, siapa itu? Salah satu guru bertanya kepada guru di samping Sang. Dia datang pada malam hari, jawab guru itu. Dia ingin menjalani ujian khusus. Oh, jawab guru lainnya sambil menatap Sang. Sang tersadar dari pikirannya, dan dia melihat ke arah guru baru. Saya punya waktu sekarang, kata guru lainnya. Ikuti aku akan mengurus ujianmu. Babak 65, Amnesia. Sang memandang guru baru itu. Guru baru itu tampak seperti seseorang berusia awal 30-an. Dia memiliki rambut panjang berwarna hijau zamrud, dan dia mengenakan baju pelindung kulit berwarna hijau. Kemunculan guru ini mengejutkan Sang. Pertama-tama, guru itu tidak memakai pakaian perak biasa seperti yang dipakai semua guru lainnya. Kedua, dia terlihat sedikit lebih muda di mata para guru. Sebagian besar guru tampak berusia 40-an atau 50-an. Ikuti dia, nak, kata guru pertama kepada Sang dengan nada kesal. Oh, benar, Sang menjawab. Kemudian, dia melihat ke arah guru baru dan mengangguk dengan sopan. Terima kasih. Tidak perlu, terima kasih, kata guru berambut hijau sambil tersenyum. Lagi pula, kamulah yang membayar semua ini. Sang hanya mengangguk. Guru memandang yang lain. Bicara lagi denganmu nanti, katanya. Jangan melecehkannya terlalu keras, seorang wanita dari samping terkikik. Kenapa kamu harus selalu melakukan ini, Melena? Guru itu bertanya sambil mengerang. Jika kamu terus melakukan ini, suatu hari para siswa akan mulai mempercayai omong kosongmu. Guru-guru lain hanya terkikik ketika mereka memasuki akademi. Guru memperhatikan mereka pergi dan menghela nafas. Kamu bisa memilih temanmu, tapi kamu tidak bisa memilih rekan kerjamu, kata guru itu kepada Sang. Bisa, terdengar teriakan dari jauh dari salah satu guru. Isi, guru itu balas berteriak dengan alis berkerut. Sang hanya bisa mendengar lebih banyak tawa. Ayo, kata guru itu sambil menunjuk ke sekolah dengan kepalanya sebelum masuk. Sang mengikuti di belakang guru dan melihat sekeliling. Untuk pertama kalinya, Sang bisa melihat bagian dalam akademi legendaris ini. Sang dapat melihat ladang kosong yang dipenuhi puing-puing, beberapa tempat latihan yang bersih, dan bahkan hutan kecil, yang membuatnya terkejut. Warriors Paradise sudah sangat terbatas dalam hal ruang, dan akademi baru saja menempatkan hutan di sini. Petak umpet, kata guru di depan Sang. Apa? Sang bertanya. Petak umpet, ulang guru itu sambil menunjuk ke arah hutan. Kamu tidak akan selalu bertarung di medan terbuka. Terkadang, kamu kalah, dan kamu harus melarikan diri. Terkadang, lawan mungkin bersembunyi di area tersebut untuk menyergapmu. Itulah gunanya hutan. Oh, oke, masuk akal, kata Sang linglung. Guru memperhatikan bahwa Sang terlalu sibuk melihat, jadi dia tidak menjelaskan lebih lanjut. Suasana di antara kalian para guru terasa lebih pribadi dan nyaman daripada yang saya perkirakan, komentar Sang tiba-tiba.
Guru itu mendengus. Kenapa tidak? Kita adalah rekan kerja. Ya, itu normal, tapi bukan berarti hubungan antara atasanmu dan kamu begitu santai. Oh, kata guru itu sambil melirik ke arah Sang. Apa yang memberimu gagasan itu? Kamu tidak mengikuti aturan berpakaian yang sudah jelas, jawab Sang. Selain itu, salah satu dari mereka berteriak bahwa Anda dapat memilih kolega Anda, mengisyaratkan tanggung jawab personel. Tanggung jawab personel, ulang guru itu dengan bingung sambil menggaruk dagunya. Itu kata yang menarik. Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya, tapi aku bisa menebak dengan baik artinya. Ngomong-ngomong, kamu cukup terkesan melihat detail ini. Mungkin terlihat jelas bagimu, tapi tidak semua orang memperhatikan hal ini. Banyak orang melihat apa yang aku kenakan, dan mereka mengira aku hanya petugas kebersihan atau semacamnya. Setelah itu semua, seragamku tidak semewah seragam guru-guru yang lain, kata sang guru sambil terkekeh. Dari mana kamu mengetahui hal-hal ini? Dari keluarga manakah kamu? Tanya guru itu. Sang merasa agak canggung setelah menerima pertanyaan itu. Saya bukan dari keluarga manapun, kata Sang. Guru memandang Sang dengan ekspresi skeptis. Jadi, kamu mempelajarinya sendiri. Itulah bagian yang sulit, kata Sang. Aku tidak tahu. Kamu tidak tahu. Ya, saya tidak tahu, Sang membenarkan. Kenangan tertuaku adalah saat aku terbangun di Taman Duke Warwine lebih dari setengah tahun yang lalu. Setelah mendengar itu, guru itu berhenti berjalan sambil menatap Sang dengan ekspresi tegas. Dengan pikiran cemerlangmu, kamu mungkin bisa memahami mengapa cerita itu terdengar sangat sulit dipercaya. Ada juga banyak alasan untuk merahasiakan afiliasi seseorang dengan keluarga dan organisasi tertentu. Namun, kamu harus tahu bahwa akademi ini dijalankan oleh pejuang terkuat di dunia, dan dia adalah orang yang sangat altruistik. Dia tidak tertarik pada politik, dan dia hanya ingin memajukan manusia dalam hal kekuatan fisik. Semua afiliasi politik Anda di masa lalu tidak relevan di sini. Ya, kami mungkin berada di wilayah Duke Warwine, dan ya, kami mungkin memiliki hubungan yang mendalam dengannya, tetapi dekan telah memperjelas bahwa kami menerima semua orang. Jadi, dengan semua yang dikatakan, apakah kamu masih bersikukuh tentang fakta bahwa kamu kehilangan ingatan? Aku harus memperingatkan kamu. Kami punya cara untuk memeriksa apakah pernyataan kamu benar, guru itu menjelaskan. Ya, karena itulah yang terjadi, kata Sang dengan tenang. Pria itu memandang Sang dengan ekspresi skeptis. Baiklah, kalau begitu mari kita uji sekarang. Tolong jangan menolak. Sang hanya berdiri di sana tanpa bergerak. Guru mengarahkan jarinya ke dahi Sang dan kemudian dia mulai membaca mantra. Sang terkejut saat melihat gurunya sedang membacakan mantra. Bukankah ini seharusnya menjadi akademi prajurit? Bukankah pria itu memakai pelindung kulit dan tombak panjang di punggungnya? Kenapa orang itu tiba-tiba mulai merapal mantra? Guru membutuhkan beberapa detik untuk menyelesaikan mantranya. Jelas sekali, dia tidak terbiasa merapal mantra atau, setidaknya, merapal mantra khusus ini. Selain itu, Sang merasa familiar dengan kata-kata yang diucapkan gurunya. Bukankah dia pernah mendengar kata-kata serupa sebelumnya? Ketika gurunya selesai, beberapa mana keluar dari jarinya dan memasuki pikiran Sang. Sekarang, Sang ingat di mana dia pernah mendengar hal itu sebelumnya. Duke Warwine telah merapalkan mantra yang sama untuk memeriksa apakah semuanya baik-baik saja dengan pikiran Sang. Namun, Duke bahkan tidak membutuhkan 1 detik pun untuk mengucapkan mantra itu. Setelah melewati kepala Sang, mana keluar dari belakang kepalanya. Guru melihat kemana, dan wajahnya menunjukkan keterkejutan. Jadi, Sang bertanya, "Yah, sepertinya kamu mengatakan yang sebenarnya," kata guru itu dengan ekspresi terkejut. "Saya dapat melihat bahwa ada sesuatu dalam pikiran Anda yang tidak masuk akal. Bisakah kamu memberitahuku lebih banyak tentang hal itu?" Sang bertanya, mengetahui sepenuhnya apa jawabannya. Guru itu menghela nafas. "Maaf, tapi aku hanya berlatih sihir untuk melengkapi gaya bertarungku. Aku seorang pejuang sihir, jika kamu pernah mendengar istilah itu sebelumnya. Aku tahu beberapa mantra yang tidak ada hubungannya dengan pertarungan, tapi menggunakannya sangat sulit dan menguras tenaga, untuk saya. Satu-satunya hal yang bisa aku uji adalah melihat apakah mana yang keluar dari pikiranmu terlihat normal atau tidak. Kami terutama menggunakan mantra itu untuk memeriksa apakah ingatan seseorang telah dirusak. Pada dasarnya itulah satu-satunya hal yang bisa kami lakukan dengannya." "Baiklah," kata Sang sambil mengangguk. Guru itu menggaruk dagunya karena terkejut. Dia yakin anak ini telah berbohong padanya, tapi ternyata anak itu tidak berbohong. Amnesia ya, siapa sangka. Kemudian, gurunya ingin terus memimpin Sang ke akademi, tetapi dia berhenti ketika dia menyadari betapa anehnya reaksi Sang. Bagaimana tindakan orang yang amnesia ketika seseorang baru saja membacakan mantra yang menunjukkan amnesianya? Bukankah mereka akan langsung menanyakan cara menyembuhkannya? Bukankah mereka akan cemas atau penuh harapan? Namun, Sang bersikap seolah itu adalah hal yang normal. "Seseorang pernah melakukan itu padamu sebelumnya, kan?" tanya guru itu. Sang mengangguk. "Dan kamu menganggap orang itu lebih baik dalam merapal sihir daripada aku, kan?" dia bertanya. Sang mengangguk lagi. "Kamu bahkan tidak tahu seberapa bagus aku dalam merapal mantra, dan kamu berasumsi bahwa aku secara otomatis kurang terampil dibandingkan orang itu." Guru itu bertanya dengan cemberut. "Adep setengah terampil manapun bisa mengucapkan mantra itu.
Apa yang membuatmu begitu yakin bahwa aku kurang terampil? Sang hanya menatap gurunya. Aku belum pernah melihatmu terbang di udara. Hal ini mengejutkan gurunya. Penerbangan. Hanya ada kurang dari 10 orang di dunia yang bisa terbang, dan orang ini memberitahunya bahwa dia berbicara dengan salah satu dari mereka. Namun, guru itu dengan cepat mengingat apa yang dikatakan Sang kepadanya. Kenangan paling awal dari Sang adalah saat dia terbangun di Taman Duke Warwine. Jadi, bukankah itu logis? Apakah kamu bertemu Duke Warwine di tamannya? Tanya guru itu. Sang mengangguk. Guru itu menarik napas dalam-dalam dan menghela nafas. Baiklah, jika dia tidak bisa melihat apa yang terjadi dalam pikiranmu, aku bahkan tidak perlu mencobanya. Ayo lanjutkan. Kita tidak punya waktu seharian. Karena itu, guru melanjutkan. Sang hanya menatap gurunya. Sang cukup yakin bahwa gurunya menyesali kata-katanya sebelumnya tentang Sang yang tidak bisa membedakan apakah seseorang lebih kuat atau tidak. Setelah beberapa detik menambah ketidaknyamanan gurunya hanya dengan melihatnya, Sang mengikuti gurunya. Di depan, guru hanya mengusap wajahnya. Saat pipi memerah karena darah, seringkali terasa gatal. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte ini terus berkembang pesat.